Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat dan dapat mengikuti pembelajaran daring hari ini dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Nah, apakah kalian sudah siap? Jika sudah, ayo kita belajar. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. 2. Melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat menyebutkan perbedaan ciri laki-laki dan perempuan setelah masa pubertas. 4. Melalui kegiatan mengamati video, siswa mampu membuat rencana karya poster untuk menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. 5. Melalui kegiatan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pemimpin dalam masyarakat. Perhatikan gambar di samping. 1. Menurutmu, kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Kegiatan yang ditunjukkan pada gambar adalah orang yang sedang melaksanakan rapat atau musyawarah. 2. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan. Pernah. Ketika akan memperbaiki jalan perkampungan kami, rumah yang saya tempati dijadikan tempat pelaksanaan rapat musyawarah persiapan perbaikan jalan. Saya turut membantu menyiapkan konsumsi bagi peserta rapat musyawarah. Dalam rapat tersebut dibentuk panitia perbaikan jalan. Peserta musyawarah dengan penuh antusias dan penuh kekeluargaan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Yang harus dilakukan seorang pemimpin antara lain harus memiliki kemampuan manajemen yang baik. Seorang pemimpin memang memiliki posisi yang lebih tinggi daripada bawahannya. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menjaga hubungan baik antara dia dan bawahannya. Motivasi dan tekad, keterampilan berkomunikasi, antusiasme. 4. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti kemampuan keterampilan berkomunikasi, kemampuan manajemen manajerial, mampu memotivasi anggota, kemampuan manajemen SDM, kemampuan memberikan solusi terhadap permasalahan. 5. Apakah kamu ingin menjadi pemimpin? Coba ceritakan. Saya punya keinginan jadi pemimpin di perusahaan, karena saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan. Saya mulai belajar dari sekarang, banyak membaca buku-buku bisnis dan perusahaan, serta saya mulai belajar dan melihat pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kampung saya. Kegiatan musyawarah adalah sebuah kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan cara dibicarakan secara bersama-sama agar memperoleh suatu kesepakatan yang dianggap baik untuk kepentingan bersama. Contoh kegiatan musyawarah di kampung. 1. Musyawarah memilih ketua RT dan RW. 2. Musyawarah melakukan gotong royong. 3. Musyawarah membuat lomba pada hari kemerdekaan. Nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin. 1. Jujur, artinya
artinya tidak melakukan kebohongan. Seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki sifat jujur. 2. Berpengetahuan luas sama artinya dengan orang yang memiliki kecerdasan atau orang yang pintar. Seorang pemimpin seharusnya memiliki pengetahuan yang luas agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi itu. 3. Bisa memberikan penjelasan atau pengarahan. Salah satu tugas pemimpin adalah memberikan pengarahan kepada anggotanya. Untuk itulah seorang pemimpin harus memiliki bekal untuk memberikan penjelasan kepada anggota. Informasi yang jelas akan mudah diterima oleh anggotanya. 4. Kreatif. Pemimpin yang kreatif sangat dibutuhkan dalam organisasi. Hal ini untuk menumbuhkan motivasi bagi anggota lainnya. Selain itu, untuk menghindari kejenuhan dalam sebuah kelompok. 5. Inisiatif merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Seorang pemimpin seharusnya mampu mengambil inisiatif. Sebagai orang yang sering mengambil keputusan, maka dibutuhkan inisiatif. 6. Lapang dada. Dalam organisasi selalu menghadapi masalah. Untuk itu, dalam menyelesaikan masalah, seorang pemimpin seharusnya berlapang dada. Seorang pemimpin tidak boleh mudah emosi. 7. Adil artinya tidak berat sebelah atau bisa juga diartikan dapat menempatkan diri pada tempatnya. Seorang pemimpin harus bersikap adil, bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. 8. Bertanggung jawab. Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Untuk itulah seorang pemimpin harus rela berkorban dan mau bertanggung jawab terhadap segala yang dihadapi dalam organisasi. Walaupun sesungguhnya di dalam sebuah organisasi, misalnya belajar kelompok, pengurus kelas, organisasi pramuka, OSIS, dan lain sebagainya, semua ikut bertanggung jawab. 9. Suka bermusyawarah. Salah satu cara untuk mengambil keputusan adalah dengan musyawarah. Dalam bermusyawarah itulah segala persoalan bisa diputuskan bersama. Untuk itu seorang pemimpin dalam mengambil keputusan seharusnya dilakukan dengan bermusyawarah. 10. Tegas. Dalam mengambil sebuah kebijaksanaan, seorang pemimpin harus tegas. Ketegasan seorang pemimpin akan membawa kewibawaan. Seorang pemimpin tidak boleh berubah-ubah pikiran. 11. Senang berbuat baik. Pada dasarnya berorganisasi adalah suatu kelompok untuk melakukan kebaikan. Untuk itu dalam organisasi dibutuhkan pemimpin yang senang berbuat baik. 12. Disiplin. Kedisiplinan sangat diperlukan dalam segala kegiatan, lebih-lebih dalam berorganisasi. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin yang disiplin. Pemimpin yang mampu mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Pemimpin di masyarakat dan tugasnya. Di lingkungan terdekat kita terdapat sebuah organisasi pemerintahan yaitu RT dan RW. Apakah kalian sudah tahu apa itu RT dan RW? Rukun tetangga atau disingkat dengan RT, dan rukun warga atau disingkat dengan RW adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan dan dibina oleh pemerintah. Rukun tetangga dipimpin oleh seorang ketua RT dan dibantu oleh beberapa pengurus RT yang dipilih oleh warganya. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa RT dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Tingkatan pemerintahan tertinggi adalah kepala desa jika di pedesaan dan lurah jika di perkotaan.
Kepala desa atau lurah merupakan pemimpin dari kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota madya. Seorang kepala desa dipilih oleh warganya, sedangkan lurah diangkat dan dipilih oleh pemerintah. Lurah adalah pegawai negeri sipil atau PNS. Lurah diangkat oleh bupati, wali kota atas usul kepala kecamatan dari pegawai negeri yang berprestasi. Dalam melaksanakan tugasnya, lurah bertanggung jawab kepada bupati, wali kota melalui camat. 1. Ketua RT. Tugas Ketua RT: 1. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 2. Memelihara kerukunan hidup warga. 3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. 2. Ketua RW. Tugas Ketua RW: 1. Menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat di wilayahnya. 2. Membantu kelancaran tugas pokok LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di desa dan kelurahan dalam bidang pembangunan. 3. Kepala Desa Lurah. Tugas Desa Lurah: 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 2. Mengajukan dan menetapkan rancangan peraturan desa. 3. Menyusun dan mengajukan rancangan APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD. 4. Membina kehidupan dan perekonomian masyarakat desa. Seorang pemimpin dalam masyarakat harus memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apa saja nilai-nilai dari Pancasila? Mari kita simak penjelasan berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. 3. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 4. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 6. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tanggang rasa dan tepar selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
Bacalah bacaan di buku siswa kalian halaman 3 sampai dengan halaman 4. Dengan judul Ibu RT Sang Pemersatu. Kamu telah membaca bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. 1. Siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Jawaban: nama pembicara dalam pidato adalah Ibu Erika. 2. Siapa pendengar pidato? Jawaban: pendengar pidato tersebut adalah warga kampung Sehat Melati. 3. Bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Jawaban: sikap kepemimpinan Ibu RT adalah ramah, bersahaja, berwibawa dan teladan. Dalam bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, selain ada pembicara yang menyampaikan pidato dan pendengar, ada juga tempat berlangsungnya pidato dan suasana ketika pidato disampaikan. Coba tuliskan tempat pidato dan suasana saat disampaikannya pidato. Pembahasan. A. Tema: rencana mendirikan posyandu. B. Pembicara: Ibu Erika. C. Pendengar: warga kampung. D. Tempat: balai desa. Urutan isi pidato adalah: 1. Pembukaan. 2. Memotivasi warga kampung. 3. Meminta peran serta masyarakat dalam kegiatan posyandu. 4. Mengajak tenaga kesehatan untuk menyisihkan waktu membantu pelaksanaan posyandu. 5. Penutup. Berdasarkan pidato pada bacaan Ibu RT Sang Pemersatu, mari kita buat konsep pidato dalam bentuk bagan. Bacalah dengan cermat teks pidato berikut. Atau kalian dapat membuka di buku siswa tema 7 halaman 15 dan 16. Setelah kalian mengamati teks pidato, identifikasilah info-info teks pidato yang baru saja kalian baca. Pembahasan. Pembicara pidato, siswa. Pendengar pidato, siswa. Tempat pidato, sekolah. Suasana saat disampaikannya pidato, tenang mendengarkan pidato. Poin-poin penting isi pidato. 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan, menyampaikan tentang bersejarahnya tanggal 21 April. 3. Inti, memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran wanita demi kemajuan bangsa. 4. Penutup. 5. Salam penutup. Hal-hal pokok dalam teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka, berisi kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 5. Salam penutup, berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari.
mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. 1. Menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan, dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. ASEAN. Negara-negara yang masuk dalam wilayah ASEAN antara lain Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Laos, Timor Leste, Thailand, Kamboja, Vietnam, Brunei, Myanmar. Peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Nama kegiatan. 1. KTT ASEAN di Bali 23–24 Februari tahun 1976. Keterangan. Merupakan KTT pertama ASEAN yang diadakan di Bali 23–24 Februari tahun 1976. Peran Indonesia. 1. Menjadi penyelenggara KTT ASEAN. 2. Pembentukan Sekretariat ASEAN yang berpusat di Jakarta. 3. Wakil Indonesia berhasil menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN. Nama kegiatan. 2. Kerjasama antar parlemen di ASEAN. Keterangan. Kerjasama antar parlemen AIPU merupakan badan yang didirikan untuk mengingatkan kerjasama antar parlemen negara-negara ASEAN. Peran Indonesia. 1. Mengusulkan pembentukan kerjasama antar parlemen 1974. 2. Mendirikan secara resmi kerjasama antar parlemen 1977. Nama kegiatan. 3. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli tahun 2011. Keterangan. Pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN diselenggarakan di Bali pada tanggal 19 Juli tahun 2011. Dalam pertemuan tersebut dibahas pembentukan Institut Perdamaian dan Rekonsiliasi (AIPR). Peran Indonesia. 1. Menjadi tuan rumah pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN. 2. Menteri Luar Negeri Indonesia memimpin pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN tanggal 19 Juli 2011.
Nah, itu tadi beberapa contoh dari peran Indonesia di bidang politik. Kamu bisa mencari yang lainnya dari berbagai sumber. Setelah kalian mempelajari peran Indonesia di bidang politik, sekarang amatilah produk yang diimpor tiap negara ASEAN. Lagu Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Lagu Ibu Kita Kartini merupakan lagu untuk mengenang perjuangan Kartini sebagai tokoh penggerak emansipasi perempuan, khususnya perempuan Jawa di masa itu yang tak memiliki hak yang sama dengan kaum lelaki. Berikut ini not angka lagu Ibu Kita Kartini. Lagu Ibu Kita Kartini memiliki nada dasar D sama dengan Do. Birama lagu ini 4/4, dengan tempo andan. Macam-macam tempo dalam lagu. Tempo atau tingkat kecepatan musik sering disebut kecepatan gerak pulsa dalam lagu dengan gerak lambat, sedang, dan cepat. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronome dan alat bernama keyboard. Perhatikanlah nama-nama tempo berikut ini dengan cermat. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang. Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk, jasa, kegiatan seputar pendidikan, dan lain-lain. Ciri-ciri poster. Adapun ciri-ciri poster diantaranya: 1. Memuat komposisi huruf dan gambar. 2. Dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 3. Berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. 4. Ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. 5. Menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Tujuan pembuatan poster. Poster dibuat dengan tujuan untuk mengajak, membujuk atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Tujuan poster tersebut harus tersampaikan kepada masyarakat banyak. Untuk itu umumnya kita melihat poster-poster terpampang jelas di tempat-tempat yang begitu strategis seperti jalan-jalan utama, pasar-pasar, dan tempat-tempat lainnya. Tujuan poster dibuat diantaranya sebagai 1. Media publikasi. 2. Tujuan komersil. 3. Media informasi. Perhatikan contoh poster pubertas berikut ini. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor asli memiliki interval jarak nada 11/2 11/2 Selain tangga nada diatonis minor asli, ada juga tangga nada diatonis minor harmonis dan melodis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli yang nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor asli berikut.
Baiklah, anak-anak, untuk pembelajaran daring kita hari ini sampai di sini. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Selalu patuhi protokol kesehatan dan salam sehat. Jangan lupa untuk melihat video-video pembelajaran yang lainnya hanya di channel Putra Duol. Subscribe, nyalakan lonceng dan bagikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.